lingkaran luar. Ya. Bentar ya. Garis singgung persekutuan luar. Ya. Jadi garis singgung persekutuan luar adalah garis singgung yang mana menyinggung di titik luarnya, ya, menyinggung di garis luarnya pada sebuah lingkaran, ya. Nah, nantinya adalah kalau garis singgung persekutuan luar itu tidak memotong jarak antara titik pusat lingkaran yang besar dengan titik pusat lingkaran yang kecil, ya. Jadi dia tidak memotong sama sekali antara titik pusat lingkaran yang besar dengan titik pusat lingkaran yang kecil. Karena apa? Karena dia posisi garisnya adalah berada di luar lingkaran. Kemudian ya, ini perbedaannya dengan garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan lingkaran yang tidak memotong jarak kedua pusat lingkaran, maka disebutnya adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran. Jadi, nih, tapi nantinya pasti bagaimana cara menghitung panjang garis singgung persekutuan luarnya, apakah sama metodenya dengan kita menghitung persekutuan dalam? Sudah tentu berbeda, ya. Karena kalau persekutuan dalam itu sudah gampang sekali karena nanti kita bisa menemukan untuk segitiga sehingga menggunakan aturan Pascal. Tapi kalau ini juga nanti menggunakan aturan Pascal, cuman kita harus menganalogikan atau kita geser garis singgungnya sehingga kita akan mendapatkan gambaran sebuah segitiga. Oke, kita lanjut. Muyasyaro. Bagaimana cara menghitung garis singgung persekutuan luar lingkaran? Ya. Yang pertama adalah ya, menemukan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran, ya. Padahal ini kita menggunakan konsep kesejajaran garis. Berarti ini materi di kelas kelas 7, ya. Jauza baru masuk. Ya. Perhatikan dulu soal ini, ya. Yang pertama, ini ada garis singgung persekutuan luar PQ yang mana menyinggung di titik P dan di titik Q, ya. Kemudian diameter yang besar, lingkaran yang besar itu disimbolkan dengan R1. Jari-jari, ya, jari-jari lingkaran yang besar itu disimbolkan dengan R1, ya. Jari-jari yang kecil disimbolkan dengan R2. P ini adalah menunjukkan jarak antara, ya, jarak antara titik pusat dua lingkaran, ya, yang saling tersinggung oleh sebuah garis. Kemudian, ya, yang namanya titik singgung itu pasti siku-siku. Kemarin kan sudah disampaikan bahwasanya syarat garis singgung lingkaran itu ada dua. Yang pertama adalah dia tegak lurus dengan jari-jarinya. Kemudian yang kedua adalah membentuk sudut siku, ya. Nah, ini di sini menyatakan bahwasanya ini adalah siku-siku, ya. Kemudian I ini adalah lambang daripada garis singgung lingkaran. R1 adalah jari-jari lingkaran, ya. Nah, kemudian garis singgung PQ ini atau L ini ya yang disimbolkan dengan L. Ini kita coba geser, ya, kita geser, kemudian ya, sehingga dia tepat di titik D dan titik N, yang mana antara PQ dengan DN ini sejajar. Nah, lama sejajar seperti ini, ya.
ya, sejajar. Kemudian Harus ya Pak, berarti. ya, Harus sejajar dulu berarti ya Pak. iya, karena kalau kita menambah-nambah, kalau dalam matematik itu nggak boleh nambahin soalan baru. Artinya kita mau mencari sesuatu dengan menambah persoalan baru itu tidak boleh dalam matematika. Tapi kita menganalogikan untuk mendapatkan yang baru, tapi dengan metode yang kita tidak merubah awalnya, maka tidak apa-apa ya. Nah, ini kita tarik garis ini sehingga ini sejajar. Nah, bentuknya sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian karena PQ sejajar dengan ND, ini ya, PQ sejajar dengan ND, maka PQ sama dengan ND. Artinya panjangnya sudah pasti sama. Ya, PQ sama dengan ND atau sama dengan L, ya, atau ini ya. Kemudian dengan I adalah panjang garis singgungnya. Nah, ini adalah panjang garis singgungnya. Sehingga kalau ada persoalan seperti ini, kita bisa mengatakan nanti untuk mencari jari-jarinya, mencari panjang garis singgungnya pasti menggunakan Pitagoras, ya. Ini siku-sikunya di sini berarti ini sisi miring, sisi tegak, ini adalah sisi datar. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini tadi Peggy digeser ke sini, ini berarti sejajar dengan ini, ya. Kemudian di sini itu berarti ya juga sama dengan yang ini. Ini R2 berarti di sini juga R2. Kemudian, nah, barulah ini membentuk sebuah segitiga. Yang mana segitiga ini berarti nanti berlaku yang namanya hukum Pitagoras. Karena ini adalah sebuah segitiga siku. Bagaimana penerapannya dalam hukum Pitagoras? Kita lihat ya. Sudut MDN dan sudut MPQ sama dengan 90 derajat. Kenapa? Karena sehadap. Kalau ada dua sudut yang menghadap di sisi yang sama, maka ya maka besar sudutnya sama. Artinya segitiga MDN siku-siku di titik D. Karena itu kita dapat menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari nilai L. Nah, caranya gimana? Ya, ini L ya. Maka kalau saya gambar di sini, nanti ada penjelasannya di slide selanjutnya, tapi biar memahaminya gampang. Supaya gambarnya bagus ya. Ini L ya. Kemudian ini P. Kemudian ini adalah jarak antara titik D dan titik M. Ya, kita disuruh nyari-nyari L, berarti kan sama aja nyari L sama dengan akar P kuadrat dikurang DM kuadrat. Ya, P kuadrat itu artinya jarak antara titik pusat dengan titik lingkaran. Ya. Kemudian DM itu apa? DM itu kan ini. Nah, ini tuh jaraknya berapa? Ini tuh panjangnya berapa? Ini itu bisa dicari dengan cara DM sama dengan, kan jarak ini ke sini, yaitu R1 dikurang nih R2. Ya. Rehan baru masuk. Sehingga P kuadrat
dikurang R1 dikurang R2 kuat. Ya, R1-nya itu berarti segitiga, jari-jari yang untuk lingkaran yang besar. Ya, ini kalau diperjelaskan seperti ini. Ya, maka MN sama dengan MD, maka MN kuadrat, MN itu apa? MN itu kan ya P, ya, sama dengan R1 dikurang R2, ya. Dengan R1-nya lebih besar daripada R2-nya, ya. Datanya di situ. Artinya R1 itu menunjukkan bahwasanya untuk lingkaran yang lebih besar. Oke. Karena ND sama dengan L dan MN sama dengan P, hingga panjang garis ini persekutuan luarnya adalah yaitu L sama dengan, nah sama seperti yang Bapak lihat, L sama dengan P kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Ini dulu yang dikerjain, baru dioperasikan semuanya. Cara ngerjainnya seperti itu. Ya. Itu yang harus dipahami. Contoh, jari-jari lingkaran K dan L berturut-turut adalah 13 dan 4 cm. Jika jarak pusat lingkaran K dan L 41 cm, maka tentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Ya, jadi kalian harus ingat-ingat mana saat momen menggunakan rumus persekutuan luar, mana saat menggunakan persekutuan dalam. Ya, itu harus diperhatikan. Jawab. Nah, ya, sudah kita gambarkan seperti ini. KL itu jarak antara titik pusat dua lingkaran 41, R1 itu adalah jari-jari yang besar, berarti yang ini, ya, ini 13. Kemudian R2-nya adalah 4, ya. Coba lihat soalnya. R2-nya 4, ya. R2-nya adalah 4 cm, bukan 14, ya. 4 cm. Kemudian ditanyakan MN, yaitu garis singgung persekutuan luarnya. Maka, sesuai dengan rumus yang tadi sudah kita pahami, yaitu L sama dengan P kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Maka untuk penyelesaiannya kita selesaikan yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. Ya, yang harus dipahami. Ya, jadi namanya operasi campuran. Ya, itu harus kalian pahami. Kemudian 41 kuadrat dikurang 13 dikurang 4 kuadrat. 13 dikurang 4 itu 9. 9 kuadrat itu 81. Maka akar 1681 dari mana ini? Yaitu dari 41 kuadrat. 1681 dikurang 81 adalah 1600. Maka akar 1600 adalah 40 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan lingkaran K dan L adalah 40 cm. Jadi cara penyelesaiannya adalah seperti itu. Jadi yang harus diingat-ingat adalah bahwasanya untuk menyelesaikan persekutuan dalam dan persekutuan luar adalah kalian pahami bagaimana kalian bisa menggunakan aturan Pitagoras untuk menyelesaikan masalah persekutuan dalam maupun persekutuan luar. Jadi soalnya apa? Jangan dihafalkan rumusnya, tapi bagaimana kita bisa menerapkan aturan Pitagoras untuk menyelesaikan masalah apapun. Ada soal persekutuan dalam, ya kita selesaikan secara Pitagoras. Ada soal
apa? Ada soal persekutuan luar. Kita selesaikan juga dengan cara Pitagoras. Caranya gimana? Ya kalian gambar dulu. Ya, kalau persekutuan dalam seperti ini berarti nanti caranya juga sama dengan cara Pitagoras. Ya, seperti itu. Dari sini ada pertanyaan mengenai garis singgung persekutuan luar. Kelas 82. Halo, kelas 82. Halo, 82, ada orangnya ini? Ada Pak. Ada Pak. Ada pertanyaan tidak? Tidak Pak. Tidak ada. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh soal yang lain. Mudah-mudahan yang kemarin Bapak share itu sudah sedikit banyak kalian baca biar lebih paham. Ya. Soal pertama. Ya. Jika terdapat dua buah lingkaran yang saling lepas, seperti gambar di atas, berapa banyak garis singgung yang dapat dilukis pada lingkaran tersebut? Ada berapa? Maka kan ada satu namanya garis singgung persekutuan dalam, gambarnya seperti ini. Ya, taruhlah ini nyinggungnya ke sini ya. Ini garis singgung persekutuan dalam. Kemudian ini garis singgung persekutuan luar. Ya. Kemudian ada berapa lagi? Tidak ada. Berarti hanya ada 4. Ya. Jika terdapat dua buah lingkaran, berarti ada berapa garis singgungnya? Ada 4, yaitu terdiri dari garis singgung persekutuan dalam, ada 2, garis singgung persekutuan luar, ada 2. Itu soal yang pertama. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Nih, ya. Jawabannya, ya. Kemudian yang kedua. Dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 13 cm dan 6 cm. Jika jarak antara kedua pusat lingkaran adalah 25 cm, hitunglah panjang garis singgung persekutuan luarnya. Ya, di slide-nya itu sebenarnya sudah ada jawabannya di slide-slide yang terakhir, tapi kita akan coba jawab di sini. Ya, tadi rumus persekutuan luar, rumusnya adalah yaitu kalau nyari garis singgung saya nulis ini GSL, garis singgung luar lingkaran, ya. Itu apa? Akar, ya, jarak kedua pusat lingkaran atau JP, ya, dikurang GP kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Ya. Jarak pusat dua lingkaran adalah 25 cm. Berarti 25 kuadrat. R1 yaitu 13 dikurang 6 kuadrat. Maka sama dengan akar 25 kuadrat. 25 kuadrat berapa? Halo? Ada yang bisa jawab? 25 kuadrat berapa? 5. Hah? 25 25 kuadrat. kuadrat. Jadi 25 kali 25. 25 kali 20 aja udah 500. 25 kali 5, 125. Berarti berapa? 625. 13 dikurang 6 berapa? Halo? 13 dikurang 6 berapa? 3. Hah? Tuh? 7. Ya.
7 kuadrat jadinya berapa? 49. Dan Maka sama dengan 625 dikurang 49 berarti tinggal 500 berapa nih? 500 berapa? 15 dikurang 9 itu 15 dikurang 9 itu 6. Ini duanya karena tadi dipinjam 1 berarti 1 pinjam ke sini jadinya 11 dikurang 4 itu 7. akar 576 adalah berapa? Yaitu 24. Jadi jawabannya adalah C, 24. Oke, ini untuk menyelesaikan soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Diketahui dua lingkaran, jari-jari lingkaran masing-masing 10 cm dan 6 cm. Jika jarak antara kedua pusat lingkaran adalah 20 cm, maka garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah, ada yang bisa jawab? Halo? Halo, ada yang bisa jawab? 2. singgung persekutuan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, betul. 20, 10, Singgung persekutuan panjang. 10. Bentar. Nah, ya. 6 Bedanya kan rumusnya kalau persekutuan luar ditambah. dikurang ya. Berarti kalau persekutuan dalam ditambah. Ya. Misalkan garis singgung Berarti tambahnya Ini SD. persekutuan dalam, Pak. Ini Oh iya. ya, persekutuan dalam. Maka GSD sama dengan garis singgung persekutuan dalam, yaitu akar, rumusnya secara umum sama nih ya, jarak antara titik pusat lingkaran JP kuadrat dikurang, nah kalau persekutuan dalam itu dijumlah ya, yaitu R1 ditambah R2 kuadrat. Seperti itu. Ya. Maka jadinya akar dari jarak pusat lingkaran yaitu apa? 20 kuadrat dikurang 10 ditambah 6, 16 kuadrat. Maka sama dengan akar dari 20 kuadrat itu 400, 10 kuadrat 10 tambah 16 itu 16 10 tambah 16. Sorry, 10 tambah 6 ya, ini 6 ya. 10 tambah 6 itu 16 kuadrat. 16 kuadrat itu berapa? 16 kuadrat. 36. 1 kali 6, 6 tambah 3, 9. 6, 1. 6, 5, 1. 56. 256. Maka sama dengan akar dari 400 dikurang 256 berapa? Halo? 400 dikurang 256 82 berapa? Yaitu 144. Iya, betul. Yaitu 144.
Akar 144 yaitu 12 cm. 12. Ya. Jadi apa kesimpulan yang dapat bisa kita ambil dari pembahasan kali ini? Untuk penyelesaian garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar secara umum sama, yang membedakan hanya ya kalau persekutuan dalam itu jari-jarinya dijumlahkan, kalau persekutuan luar GSL yaitu jarak pusat sama dikurang jari-jarinya dikurang. Ya, ini perbedaannya. Jadi inilah, jadi kita sudah bisa membedakan saat menyelesaikan garis singgung persekutuan dalam maupun persekutuan luar. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? 82, apakah ada pertanyaan? Halo, Loha. Enggak, Pak. Kayaknya. Tidak ada. Oke, ya. Waktu pembelajaran masih panjang. Kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu dengan kita berlatih soal. Ya, kita akan latihan soal di buku LKS. Nih, ini. Ya, di buku LKS masih membahas tentang persekutuan dalam dan persekutuan luar, yaitu untuk soal ya, untuk soal dari mulai nomor ya, soalnya karena ini bulan puasa, Bapak nggak akan banyak-banyak memberikan soal, cukup 5 soal saja, yaitu mulai dari nomor 30 sampai nomor 34. Ya, 30 sampai dengan nomor 34. Lihat Halaman berapa? buku paket buku LKS-nya halaman 29, 29. nomor 30, dilanjutin lagi halaman 30 untuk nomor 31, 32, 34. Nah, jadi hanya 5 soal. Ya. Ditulis di buku tulisnya jawabannya dengan caranya dan foto dan kirim ke Bapak. Ya. Bisa dimengerti? Halo, 82. Ngerti semuanya nggak nih? Ngerti, Pak. Oke ya, Ngerti. silakan lihat buku LKS ini ya, buku LK ini. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah sudah hadir 20 yang tadi yang baru masuk adalah Jauza dan Muhammad Rehan Abdi. Jadi total yang hadir adalah yaitu ada 21 siswa. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Aku sekalian, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. tugasnya ya. Ya, Pak.